Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham sesuai dengan request anggota Sobat Joker Trader. Terdapat 20 emiten menarik yang layak dipantau kemungkinan untuk lanjut di minggu depan. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Jika teman-teman ada yang tertarik kepada basic technical atau bagi pemula trader yang ingin belajar trading dari dasarnya, bisa langsung personal message kepada saya, Aculas Joker. Baik, langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Kalau kita lihat posisi ISG di sini sudah menjadi angka bagus. Mengapa angka bagus? Dia sudah break dari posisi all time high-nya di 6.682. Dan kalau kita lihat memang dari secara MACD dan RSI sudah juga mengindikasikan bullish. Namun baru saja ada info juga terbaru, terdapat PPKM yang akan diberlakukan kembali, di mana PPKM-nya akan berlaku itu level 3. Kemungkinan besar akan ada koreksi sehat lagi di ISG yang berhasil mendulang kenaikan di 6.700 yang sebelumnya high itu di 6.693. Dan kalau kita lihat high-nya harus kita buat tepat dulu. Ya, di 6.697 saya pikir ya masih cukup ya. Dengan high seperti ini dan harusnya tren kenaikan ISG juga melanjutkan dari posisinya. Mengapa melanjutkan dari posisi? Karena secara MACD dan RSI juga sudah ingin mengindikasikan golden cross. Dan saya pikir momentumnya sudah sangat cepat di ISG. Dan kalau kita lihat secara pola yang bisa kita gambar di sini, ya, dia membentuk pola falling wedge. Hati-hati. Ini kita tidak tahu apakah falling wedge untuk continuous pattern atau tidak. Tetapi jika memang dia akan koreksi, paling tidak dia akan koreksi sampai batas ini, batas 6.553 sampai 6.476, atau bisa turun mencapai area demand lanjutan itu di sini di 6.388 dan 6.359. Baik, saham pertama yang akan saya review ada saham LPKR. Posisi LPKR di sini sudah mengindikasikan golden cross, di mana volume distribusinya sudah mengalami pelemahan. Jika memang teman-teman tertarik untuk saham LPKR, paling tidak dia breakdown di posisi trendline ini, bisa kita jadikan patokan untuk menjadi batasan LPKR, membentuk pola penan. Saya pikir pola dia membentuk higher high dan higher low baru. Mungkin saja dia akan ke sini dulu, baru ke sini, baru menjebol ya. Maka dari skenario yang bisa terjadi, bisa-bisa saja jika teman-teman tertarik untuk saham LPKR, paling tidak bisa entry di area 143 dan sampai 140. Selanjutnya ada saham OPMS. Posisi OPMS di sini sudah mendulang kenaikan kembali. Namun kalau kita lihat dia masih bergerak di area sideways-nya. Bergerak di area sideways di 160 dan 133 untuk range-nya. Close di hari ini 149, masih cukup membuat napas baru juga untuk OPMS. Mengapa napas baru? Kemungkinan besar dia mendulang breakdown di posisi 160 terbuka lebar. Karena candle-nya hari ini cukup menarik, saya pikir, di mana high-nya sangat bagus juga. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan akumulasi. Seharusnya tren akumulasi akan berlanjut sampai minggu depan ya. Dan patut diingat, jika dia mampu menembus, maka ada area baru yang akan diuji, ada di area 200 dan 180 ya. Selanjutnya ada saham PPRE. Posisi PPRE di sini, jika teman-teman lihat, dia berhasil membentuk golden cross secara MACD dan RSI. Saya pikir momentum untuk akumulasi sudah dimulai untuk saham PPRE. Dan dia membentuk area base
membuat area demand tertentu juga di range 208 dan 204 dan cukup kuat ya, sudah diuji beberapa kali di bulan September dan bulan November kali ini. Tetapi teman-teman patut berhati-hati, ada area resisten yang cukup kuat di sini di 216 yang bisa kita jadikan sebagai area break bullish. Jika dia mampu melewati area break bullishnya, saya pikir momentum akan naik kembali, paling tidak mencapai area 232. Selanjutnya ada saham IDPR. Posisi saham IDPR di sini mengalami koreksi minus 2%. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan akumulasi. Jika memang teman-teman tertarik untuk saham IDPR, paling tidak bisa menunggu dulu di area 214 dan 204, atau bisa menunggu di area supportnya, area support di 232 dan 228. Karena sebelumnya di sini ada supply gap yang sudah ditutup, kemungkinan besar akan menguji kembali area supply-nya yang cukup kuat ya di sini. Karena sudah diuji beberapa kali tidak ditembus dan bertahan di posisi atas ya, yaitu bergerak pada range harga 282 dan 276. Jika teman-teman tertarik, bisa mempertimbangkan dua area entry, bisa di 232 atau juga bisa di 228. Selanjutnya ada saham lead. Posisi lead di sini close di 65 dengan volume yang saya pikir masih sangat menarik. Bisa saja menuju area break bullish lanjutan ya. Paling tidak dia harus break dulu di posisi high yang sudah terjadi di 12 November itu di posisi 67. Jika dia mampu break di atas 67, saya pikir posisinya cukup jelas menuju area high-nya kembali. Di higher high-nya baru itu di 74. Ini menjadi poin-poin penting untuk saham lead besok, baik di hari Senin maupun di minggu depan. Posisi yang diuji lagi-lagi di 67 dan 74. Tapi bagi teman-teman yang tertarik untuk saham lead, paling tidak bisa entry ada di posisi terdekat, saya pikir ada di 61, atau juga bisa menunggu di area 58. Selanjutnya ada saham DKFT. Posisi saham DKFT di sini sudah membentuk batasan support yang cukup kuat ya. Area 132 sudah diuji beberapa kali dan di sini sudah mulai ada kenaikan yang seharusnya sangat signifikan baik secara MACD. Kita ubah sebentar dulu. Secara MACD dan secara RSI juga sudah mengindikasikan uptrend ya. Saya pikir momentum yang akan diuji untuk menuju area break bullish saham DKFT ini paling tidak dia harus break di 139, dan melihat peluangnya akan menguji area resisten yang cukup kuat di sini di 144 ya. Bagi teman-teman yang sudah entry di angka 132, selamat. Tetapi bagi teman-teman yang belum entry, paling tidak bisa menunggu di area 135 ya untuk lakukan entry. Selanjutnya ada saham BBKP. Posisi Bank Bukopin di sini ingin melanjutkan koreksi, saya pikir. Jika teman-teman tertarik untuk saham Bank Bukopin, paling tidak bisa menunggu di area 308 dan 294 ya. Dari posisi MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan akumulasi. Like diminati jika dia mampu menyentuh area 308 lagi, karena di sini ada area retest beberapa kali di posisi yang sama. Area supply yang akan diuji ada di 424 dan 396. Selanjutnya ada saham BBYB. Posisi BBYB di sini sedang melanjutkan koreksinya. Kita tidak tahu apa koreksi sehat atau tidak. Paling tidak jika teman-teman memang tertarik untuk saham BBYB, bisa menunggu di area 1980 sampai 1890. Target profit lanjutan ada di 2520, kemudian lanjut di 3410. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan akumulasi. Dan patut diingat teman-teman yang melakukan buy di area demand, ada target beggar di 2520 nantinya ya. Selamat untuk beggar dari Sobat Joker Trader. Selanjutnya ada saham Indi. Posisi saham Indi di sini
berhasil mengalami penguatan dan cukup kuat. Saya pikir mengapa cukup kuat? Karena di sini ada area support yang diuji. Ada area support terdekat yaitu di 1585. Kemungkinan besar dia akan menguji area supply gap ada di angka 1870. Jika teman-teman sudah entry di area base sebelumnya atau entry hari ini, paling tidak teman-teman sudah berhasil berpotensi profit bisa mencapai area 14%. Dan ada supply gap di atasnya juga ada di 2140 dengan target kenaikan hampir 30%. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk saham ini, paling tidak bisa menunggu lagi di 1585 untuk koreksi. Teman-teman bisa ambil posisi untuk mengambil kesempatan momentum ya. Karena saya pikir akan ada area pantulan kembali di range 1635 sampai 1600 nantinya. Lalu ada saham Pura. Ada yang ingin direview saham repo satu ini. Pura di sini sudah mengalami kenaikan signifikan di 18 November kemarin dengan koreksi yang sudah terjadi pada hari ini juga. Jika teman-teman memang tertarik untuk saham Pura, saya masih terus berpegang untuk konsep 52 dan 55 untuk teman-teman ingin trading di saham gocapan ini ya. Berbagai saham jenis gocapan teman-teman bisa ambil asumsinya untuk trading di 55 dan 52. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan akumulasi. Layak diminati karena koreksi yang terjadi hari ini masih cukup kecil, mungkin saja akan ada pullback di angka 55 sebagai area supportnya. Lalu ada saham TGRA. Posisi TGRA di sini sudah break dari posisi downtrendnya yang terjadi pada bulan awal Agustus dan berhasil di break dan langsung juga di retest. Jika memang area retest ini cukup kuat, maka ada area break bullish. Yang akan diuji untuk saham TGRA, yaitu pada range harga 95 dengan target profit bisa menguji area resisten lanjutan di 102 dan juga area resisten lanjutan di 107. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan akumulasi. Layak diminati jika dia mampu bergerak di atas 95 ya untuk saham TGRA. Selanjutnya ada saham alat berat di sini, Hexa. Posisi Hexa di sini sudah turun dalam, di mana sebelumnya dia melakukan dividen dan ada supply gap yang akan diuji di 4680. Dan kalau kita lihat dari kenaikan yang sudah terjadi dan menuju area supply gap itu di 24%. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Hexa, paling tidak bisa menunggu dulu sampai dia menyentuh area 4680, baru kita bisa merespon apakah kenaikannya akan seperti ini atau dia hanya meretest saja kemudian turun. Maka patut kita berjaga-jaga terlebih dahulu ya, karena momentum bisa-bisa saja dia retest atau dia menutup saja dengan tail di 4680 kemudian koreksi kembali. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan akumulasi. Dan layak diminati untuk saham Hexa jika mampu bergerak kuat di atas 4680 atau bisa WNC terlebih dahulu jika dia tidak mampu melewati area 4680. Lalu ada saham UNVR. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham UNVR, selama dia membentuk pertahanan terakhirnya ini, saya pikir cukup kuat ya, di 4440 sampai 4370, saham ini masih menarik. Pada time frame kecil kalau kita lihat, dia berpulang membentuk posisi cup and handle ya. Dia berpotensi membentuk cup and handle. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa mempertimbangkan entry untuk saham UNVR jika dia mampu break di 4720. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir sudah mengindikasikan akumulasi dengan golden cross. Secara MACD, osilator yang menggambarkan akumulasi dari jumlah transaksi yang terjadi sudah dimulai untuk saham UNVR. Layak dan menarik saya pikir untuk dipantau UNVR di minggu depan. Selanjutnya ada saham HKMU.
HK Metals utama di sini saya berpikir masih memegang konsep 55 dan 52 untuk entry. Jika teman-teman yang sudah trading di saham ini, saya ucapkan selamat karena dia sudah menutup area supply gap-nya di angka 59 dengan sekarang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, apalagi volumenya lumayan besar ya dan bertahap pula. Di sini ada area supply yang berhasil ditembus dan bisa kita jadikan sebagai posisi area support. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan akumulasi. Layak diminati jika dia mampu bertahan di 66 dan 63 karena dia akan menguji kembali area resisten di 84, 90 dan di 98. Jika teman-teman tertarik, paling tidak bisa pullback di posisi 66 dan 63, bisa ambil posisi buy on weakness ya. Selanjutnya ada saham IELS. Posisi IELS di sini close di 220, di mana close-nya hari ini merupakan low-nya. Dan patut diingat di sini ada demand gap di 216, layak menarik untuk kita pantau. Di sini ada jenis volume yang sudah terjadi, saya pikir sedang melakukan akumulasi. Tiba-tiba akumulasinya sudah penuh, on track saham IELS kemudian diturunkan, kemudian saya pikir ini sudah fase akumulasi kembali. Jika memang fase akumulasi, teman-teman bisa memperhatikan area 216 untuk entry ya. Sebelumnya secara trading plan sudah sesuai, target kita di 294 untuk taking profit, dengan area supply 258 juga berhasil ditembus. Target lanjutan memang secara Fibonacci saya pikir di 404. Layak menarik saya pikir untuk saham IELS jika mampu membuat base di area demand gap-nya ini. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir mengalami perlawanan, di mana dari tren akumulasi mengindikasikan masih bullish, walaupun dari akumulasinya sudah mengalami pelemahan secara volume. Tetapi secara RSI juga mengindikasikan harusnya distribusi untuk saham IELS. Menarik untuk dipantau jika dia berhasil menutup area gap ya. Dan di sini ada gap-nya juga di bawah di 166. Apakah mungkin dia menutup gap-nya juga di bawah? Layak untuk dipantau IELS ya. Selanjutnya ada saham BNBA. Posisi BNBA di sini membentuk perlawanan di mana ARB 3 kali, dan jika teman-teman tertarik untuk saham BNBA bisa memperhatikan area yang bisa jadikan area support ya, saya pikir di 3010 sampai 200 di 3010 sampai 2880. Jika cukup kuat, menarik untuk disaksikan. Di sini ada area all time high-nya sebelumnya di 3330 dan berhasil dijebol juga. Kemungkinan besar dia membentuk higher high baru. Paling tidak dia melewati area high-nya terakhir itu di 3950 ya. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan akumulasi. Menarik untuk dipantau BNBA, apalagi teman-teman bisa mendapatkan posisi pullback di area 3010. Secara risk and reward saya pikir sudah tidak layak untuk ditradingkan, tetapi untuk fast trade, untuk copet-copet, teman-teman bisa melakukan teknik yang teman-teman suka. Selanjutnya ada saham KKGI. Salah satu emiten batubara di sini, jika teman-teman tertarik, paling tidak dia menyentuh area support yang sama. Untuk pertahanannya di 262, teman-teman bisa mengambil posisi di area tersebut. Jika dia turun di area 262, teman-teman bisa menunggu kembali di area 240. Area pengujian yang cukup kuat saya pikir ada di 288, bisa kita jadikan area break bullish. Mengapa? Karena pernah dijadikan sebagai area support dan juga menjadi area resisten. Target profit untuk saham KKGI saya pikir bisa di 320 jika dia mampu berhasil break bullish di 228. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir sudah mengindikasikan akumulasi. Dengan volume distribusi yang sudah sangat berkurang, seharusnya 288 merupakan area break bullishnya mampu dilewati ya untuk saham KKGI. Selanjutnya ada saham Adaro. Posisi Adaro di sini kita masih menunggu dia menutup area demand gap-nya ini di 1560. Kita bisa ambil posisi buy on weakness di area tersebut
tetapi sudah mengalami akumulasi pula secara beberapa hari kali ini. Area pengujian saya pikir layak untuk dijadikan break bullish untuk saham Adaro itu di angka 1680. Sebelumnya dia akan menguji area supply gap-nya lagi di range 1830. Menarik untuk dipantau saham Adaro, apalagi momentum batubara sudah akan dimulai kembali saya pikir. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan distribusi. Namun dari tren distribusi yang mengalami pelemahan, harusnya akumulasi sudah bertahap bisa dilakukan ya. Lagi-lagi saya perlu ingatkan break bullish untuk saham Adaro di range 1680. Selanjutnya ada saham MLPT. Salah satu emiten teknologi di sini. Kalau kita tarik garis trendline, lalu kita juga tarik garis trendline di sini, bisa-bisa saja dia menyentuh area supportnya lagi ya. Ini ada area support yang sering diuji oleh saham MLPT, yaitu bergerak di range 3350. Jika memang cukup kuat area range ini, teman-teman bisa melakukan akumulasi ya. Dan juga jika turun di bawah 300-3500 ini, bisa turun kembali ya, saya pikir di 3170. Di sini ada pola bearish channel saya pikir, di mana posisinya kita belum mengerti apakah continuous pattern atau tidak selama dia bergerak di posisi area sideways dan masih belum menentu ya. Jika teman-teman memang tertarik, bisa memperhatikan area 3350 dan juga 3170 untuk entry. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan akumulasi. Layak saya pikir untuk diminati saham ini jika mampu turun dulu ya untuk koreksi sehat. Karena di sini ada area sideways juga yang cukup kuat telah terjadi di 2-3 minggu terakhir. Selanjutnya ada saham TLKM. Posisi Telkom di sini mengalami akumulasi cukup kuat, dan kalau kita lihat secara time frame jauh apakah cukup menarik? Saya pikir cukup menarik ya. Sebelumnya Telkom di sini berhasil menutup area gap-nya dan dia sudah retest di area 3650 sampai 3590. Selanjutnya kalau kita lihat apakah ini pola cup and handle, bisa-bisa saja kita bisa bicarakan ini adalah pola cup and handle dengan pola pattern yang cukup besar dengan time frame yang dari bulan Mei sampai bulan Oktober dan sudah di retest pula. Target kenaikan saya pikir bisa-bisa saja ya, karena dari pola pattern dari target kenaikannya bisa saja mencapai area 4340 untuk taking profit, atau paling tidak sesuai dengan lebar atau tinggi dari cup, paling tidak dia bisa mencapai area 4780. Menarik untuk dipantau saham Telkom jika teman-teman tertarik untuk saham telekomunikasi, apalagi sebentar lagi ada IPO dari Mitratel, salah satu pertawaran yang cukup besar di Indonesia. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir sudah ingin mengindikasikan akumulasi. Dengan tren MACD yang akan melakukan golden cross untuk konfirmasinya walaupun di minggu depan. Kalau kita lihat dari sisi akumulasinya sendiri dan volume transaksi yang sudah terjadi, seharusnya Telkom ini sudah on track menuju konfirmasi cup and handle-nya. Target lanjutan saya ingatkan di 4340 dan juga di 4770. Jika teman-teman tertarik, bisa mempertimbangkan beberapa area untuk entry. Bisa di 3840 atau bisa menunggu di 3650 lagi. Selanjutnya ada saham SLIS. Posisi saham SLIS di sini terus downtrend. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi. Dengan tren yang mengalami perlawanan, teman-teman bisa mengambil posisi. Ada supply gap di 4880, bisa teman-teman jadi patokan upside dari potensi untuk saham SLIS. Dan di sini ada area supply di area 3180 sampai 2950.
Apakah momentumnya sudah cukup kuat? Saya pikir teman-teman bisa tertarik. Namun kalau kita lihat dari candle Morobozu dan langsung dibantahkan dari candle bearish, apalagi volume transaksinya cukup besar dari penjualan, seharusnya saham ini mengalami koreksi dulu. Paling tidak teman-teman bisa mengambil posisi di 2070. Dan cut loss-nya saya pikir bisa di bawah 1940 ya, di area low ekor hari ini. Potensi, lagi-lagi saya ingatkan, bisa mencapai area supply di 3180 dengan potensi lanjutan optimalnya di supply gap ya, di 4840. Selanjutnya ada saham Carway. Posisi Carway di sini mengalami penguatan. Jika kalau teman-teman lihat di sini ada area support yang terjadi di 94 dan 90. Ada area resisten cukup kuat yang akan diuji, ada area 113. Jika dia mampu melewati area 113, maka target lanjutan kenaikan bisa mencapai area 126 untuk saham Carway dan juga berada di 134. Dan angka 113 merupakan area break bullish untuk saham Carway. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir sudah melanjutkan untuk akumulasi kembali ya. Lagi-lagi angka 113 menjadi angka poin penting untuk saham Carway untuk bullish. Jika teman-teman belum memiliki posisi, saya pikir bisa menunggu di area 94 dan 90. Atau paling tidak, jika dia mampu break bullish, teman-teman bisa follow trend ya untuk saham Carway ini. Lalu ada saham tower mini Sen. Posisi di sini masih belum menarik saya pikir, karena posisinya masih posisi downtrend. Kalau kita lihat dari posisi candle, ya polanya seperti ini. Jika teman-teman tertarik untuk saham Sen, bisa entry di 292 atau bisa menunggu di angka 298. Area break bullishnya yang akan menjadi penentuan untuk saham Sen saya pikir bergerak di angka 320. Potensi yang akan bisa dimiliki untuk saham Sen, paling tidak dia bisa mencapai area 346 sebagai resisten pertama dan resisten kedua di 368. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan distribusi dengan volume yang cukup menarik, apalagi MACD-nya akan melakukan golden cross sebentar lagi. Sepatutnya 320 minggu depan mampu ditembus untuk saham Sen. Dan kita bisa melakukan buy on weakness, mengambil posisi dulu di 298 dan 292. Selanjutnya ada saham WH. Posisi WH di sini akan menguji lagi area break bullish-nya di 210. Jika dia mampu menguji area break bullish, maka target kenaikan saya pikir bisa mencapai area 230. Dan target 2 secara resisten itu di 244. Jika teman-teman belum entry, saya pikir bisa mengambil posisi di area 195 dan juga di 189. Teman-teman bisa mengambil posisi di area tersebut untuk entry. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan distribusi. Layak dan menarik diminati untuk saham WH jika mampu bergerak di atas 210. Yang terakhir ada saham ASA. Posisi ASA di sini sering membentuk swing low baru. Jika teman-teman tertarik untuk saham ASA, paling tidak dia turun dulu ya. Bisa mencapai area 3290 atau paling tidak dia akan menguji kembali area resisten become supportnya di 2940. Secara pola MACD dan RSI sendiri saya pikir masih cukup sepi dari volume transaksi. Harusnya dia koreksi sehat terlebih dahulu ya. Paling tidak dia membentuk head and shoulder dulu untuk koreksi sehatnya. Paling tidak dia bisa mencapai area 2940 ya. Nah, di posisi disinilah nanti kita bisa melakukan akumulasi secara bertahap untuk saham ASA bisa menarik. Karena di posisi sekarang saya pikir masih high risk ya untuk dilakukan entry. Sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan. Jika teman-teman tertarik bisa like, komen, dan subscribe. Dan juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit. Yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Semoga review kali ini mampu memberikan pandangan baru untuk teman-teman trading di emiten-emiten menarik menurut Sobat Joker Trader. Saya ucapkan terima kasih.